Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sering terlewatkan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam perjalanan iman kita. Sabtu Sunyi, hari di mana Tuhan Yesus sudah dikuburkan dan belum ada tanda kebangkitan. Namun, firman Tuhan mencatat sesuatu yang penting. Kubur itu tidak hanya tertutup, tetapi juga dijaga dan dimateraikan. Seolah-olah semuanya benar-benar sudah selesai. Sahabat terkasih, mari kita membaca dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sahabat terkasih, para imam kepala dan orang Farisi datang kepada Pilatus. Mereka berkata, orang itu pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit. Artinya, mereka masih mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ironisnya, musuh Tuhan Yesus justru mengingat janjinya, sementara murid-muridnya diliputi ketakutan. Mereka meminta kubur dijaga, bukan karena percaya, tapi karena mereka ingin memastikan tidak ada kemungkinan kebangkitan. Sahabat terkasih, Pilatus berkata, "Ini penjaga-penjaga bagimu." Lalu mereka pergi dan mengamankan kubur itu dengan memeteraikan batu itu dan menempatkan penjaga. Ini bukan sekadar kubur biasa. Ini kubur yang ditutup dengan batu besar, dimeteraikan secara resmi, dijaga oleh penjaga. Secara manusia, tidak ada celah, tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan. Artinya, dunia sudah memastikan cerita ini selesai. Tidak akan ada kelanjutan, tidak akan ada kebangkitan. Sahabat terkasih, di bagian ini tidak ada nama murid-murid disebut. Tidak ada Petrus, tidak ada Yohanes, tidak ada yang berdiri. Karena mereka sedang dalam ketakutan. Mereka sedang bersembunyi, mereka tidak lagi berani tampil. Sahabat terkasih, yang aktif sekarang bukan murid, tetapi musuh. Yang bergerak bukan orang percaya, tetapi orang yang menolak Tuhan Yesus. Sahabat terkasih, ini kontras yang sangat dalam. Musuh Tuhan Yesus sibuk memastikan kubur tertutup. Murid-murid Tuhan Yesus diam dalam ketakutan. Yang satu berusaha mengontrol keadaan. Yang satu kehilangan harapan. Namun, satu hal yang penting, meterai manusia tidak pernah bisa membatasi rencana Tuhan. Penjagaan manusia tidak pernah bisa menghentikan kuasa Tuhan. Batu yang besar tidak pernah terlalu berat bagi Tuhan. Apa yang manusia anggap tidak mungkin, tidak pernah menjadi masalah bagi Tuhan.
Sahabat terkasih, mungkin malam ini kita merasa hidup kita seperti kubur yang dimeteraikan. Semua jalan tertutup, tidak ada solusi, tidak ada harapan. Dan kita merasa ini sudah benar-benar selesai. Namun, firman Tuhan malam ini mengingatkan apa yang terlihat terkunci tidak pernah mengunci Tuhan. Apa yang terlihat tertutup tidak pernah menutup rencananya. Apa yang terlihat selesai belum tentu selesai di hadapan Tuhan. Saat manusia berkata tidak mungkin, Tuhan berkata tunggu waktuku. Saat dunia menutup semua jalan, Tuhan tetap punya jalan. Dan saat semuanya terlihat terkunci, Tuhan tidak pernah terhenti. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di malam hari ini kami datang kepadamu. Di saat kami melihat banyak hal tertutup, banyak jalan yang seolah tidak ada. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah dibatasi oleh keadaan. Engkau tidak pernah terhalang oleh apapun. Dan rencanamu tidak pernah gagal. Kami percaya bahkan di saat semuanya terlihat terkunci, Engkau tetap bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika malam ini kita merasa hidup kita seperti tertutup, tetaplah percaya, karena Tuhan belum selesai bekerja. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.